Oke, siap ya. Ini tenang aja, nggak ada scoring, nggak ada apapun. Ini just for fun, ya kan? Jadi nggak Just usah for fun takut. tapi ditonton orang ya. Jadi emang nggak dinilai tapi nanti yang Betul. nilai yang nonton. Yes, cuma sedikit aja. Masalahnya harga diri aja. Nah itu dia. Oke. Baik, siap ya. Saya kasih pertanyaan ini ada ininya kok, ada pilihan jawabannya kok. Jadi Oke. mestinya sih nggak terlalu sulit. Semoga ya. Siap. Nomor 1. Apakah nama bandara di kota Semarang? Ya. Apakah A. Ahmad Yani, B. Abdul Rahman Wahid, C. Kuala Namu, D. Hussein Sastra Negara? Gampang dong. B ya. Ahmad Apa Yani. itu? B. A. Ahmad Yani, B apa tadi? Sorry. Abdul Rahman Wahid, Oh Ahmad C. Yani. A. Kuala Namu, Hussein Sastra Negara. A. Ahmad Yani. Are you sure? Skalanya dari 1 sampai 10, seberapa yakin Ahmad Yani? Sebenarnya nggak yakin. Nggak yakin? Kan Aku lahir di hafalnya Surabaya. aku hafalnya yang Jogja di Sucipto kan. Di Kalau situ. Jogja. Iya, Ahmad Yani kan pahlawan revolusi. Iya. Apa Yakin? ya? Yakin? Aduh, jadi ragu nih. Hah? Ya udah, yakin atau enggak? Atau mau pilih yang lain? What is it? It's either A or D. Di Hussein Sastra Negara. Iya. Ya udah, make up your mind. Mau yang mana? Terserah, santai. Sampai besok juga saya tungguin. Ahmad Yani aja deh, udah nggak apa-apa, Oke. konsisten. Oke. Ternyata jawaban Ahmad Yani. Jadi gini, Hussein Sastra Negara di Jawa Barat. Oke. Kuala Namu di Medan. Deli Serdang, Sumatera Utara. Iya. Abdurrahman Wahid di mana? Tahu nggak? Enggak. Nggak tahu. Enggak. Abdurrahman Wahid itu nama presiden kita. Iya. Nah, ya Gus Dur kan, yang presiden ketiga Abdurrahman kan. Saleh itu baru nama airport. Oke. Kalau yang benar jadi Ahmad Yani. Yes. Yeay. Oke, benar nomor 1. Yeay. Gampang kan? Masalah harga diri guys. Iya. Ayo guys. Nomor 2. Ya, berasal dari manakah ikan bilih? Ya. Apakah A. Jawa Barat, Oke. B. Sulawesi Barat, Ya. C. Sumatera Barat, Ya. D. Kalimantan Barat? C Sumatera Barat. C. Sumatera Barat. Iya. Padang ya? Iya. Ibu kotanya Padang. Kayaknya yakin banget ya. Semoga, soalnya dari namanya ikan bilih. 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 Ini jadi nggak tahu pasti juga ya. Jadi feeling juga. Kayaknya sih tahu kalau ini deh, ikan Ikan bilih. Bilih Syaputra. Oh iya iya. Iya benar-benar. Bilih C deh, mana? C, Bilih C. mana? Bilih saya atau dia gitu. Oke, Waduh. C. Oke, ternyata ikan bilih itu memang sering banget ada di rumah makan Padang. Ya, Sumatera Barat. Oke. Oke, berikutnya. Itu udah 2 yang benar kan. Baik. Nomor 3, agak jauh kita ke Amerika nih. Oke. Berapa? Nomor 3 ya, jumlah negara bagian di Amerika Serikat. Waduh. Apakah A. 48, B. 48 ini JKT ya, Iya. JKT 48, B. 49, C. 50, dan D. 51. Boleh phone a friend? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Nggak boleh. Oke, oke. Itu kuis yang lain. Ayo. Oke. Apa? Gampang. 48, 49, 50, 51. Negara bagian Amerika Serikat itu jumlahnya berapa? Kalau ini aku jujur nggak hafal ya, Nggak jadi hafal. aku akan milih C. C. C berapa itu? 50 ya. How do you come up with that answer? Cap cip cup. Cap cip cup. Yakin? Karena kalau ini aku benar-benar nggak hafal, nggak tahu. Serius? Iya. 50 ya? Kenapa nggak pilih 48? Kan kamu Karena kalau membernya 48 dulu JKT. JKT Iya. 48. Ini JKT 50. Nggak enak ya? 50 ternyata jawaban yang Salah. lagi-lagi sayang sekali tepat. Yeay. Tebakanmu kok oke, itu nebak bener. Iya. Oh gitu, wow. Beruntung guys. Oke, nomor 4. Nah, maksudnya aku bilang nggak usah nebak tadi ya. Maksudnya bilangnya nggak nebak ya. Yakin. Kalau yakin tersalah malah. Iya. Oke, Piala Dunia November 22 Ya. dilangsungkan di Doha atau di Qatar lah ya. Ya. Qatar merupakan sebuah negara di Timur Tengah yang pernah dijajah oleh apakah A. Amerika Serikat, B. Prancis, C. Arab Saudi, dan D. Inggris. Aduh, sejarah lagi. Sejarah ini. Sejarah lagi. Qatar, kalau Qatar tahu kan, Doha Qatar tahu lah tahu. ya. Kalau nggak tahu Qatar Piala Dunia 2022 sebagai sportscaster Qatar laluan. Tahu. Kalau itu ya tahu sih. Cuma sejarahnya nggak tahu. Nggak apa-apa. Dia pernah make a guess. dijajah Lucky guess. oleh Amerika Serikat, Prancis, Arab Saudi, atau Inggris. kalau Prancis sudah pasti enggak. Kayaknya Prancis sudah pasti enggak. Why? Kenapa nggak Prancis? Menurut kamu? Enggak aja. Logikanya di mana? Prancis itu Enggak. negara yang salah satu yang punya jajahan banyak loh.
Prancis juga. Iya sih. Iya, oke, up to you. Mana Amerika, Prancis, Arab Tadi Saudi? yang terakhir Inggris? pilihannya apa, Mas? Inggris. Inggris. Yang Kayaknya mana? Inggris. Kayaknya Inggris. How do you, are you so sure atau kayaknya 50-50. 50-50? Kalau saya Inggris. buang yang yang nggak benar itu adalah Prancis dan Inggris. Jadi ada sisa Amerika atau Arab oke. Saudi. Arab Saudi. Arab Saudi? Iya. I was joking. Kok. Hah? Enggak. Oke, balik lagi. Nah, jadi yang benar yang mana? Udah yang tadi aja. Ya udah yang tadi berarti. Oke, tahu nggak merdekanya kapan? Enggak. Nggak tahu. Mendingan 3 jujur di awal ya. 3 September 71. Tuh bukan jadi kan tapi bisa jadi yang nonton bisa jadi belajar juga, Mas. Betul. Iya kan? 3 September 71 dan Qatar merdeka dari Inggris. Yeah. Wow, you're lucky ya. It's my lucky day. Wow. Oke, pertanyaan terakhir. Kita 5 aja nggak usah banyak-banyak. Pertanyaan terakhir Noella Sisterina. Oke. Nomor 5 adalah mengenai sungai. Oke. Ada 13 sungai atau kali atau bahasa Spanyolnya river Asik. yang melintasi kota Jakarta. Ya. Manakah yang bukan di antara keempat sungai ini yang melintasi Jakarta yang bukan? Oke. A. Cisadane, B. Oke. Mokervaart, C. Ciliwung, D. Kali Cakung. B. B. Iya. Mokervaart. Iya. Yakin? Soalnya namanya terlalu internasional untuk ada di Jakarta gitu? ya. Oh wow. Kira-kira nama apa itu? Nggak tahu ya nama apa ya Mokervaart. Mokervaart. Tulisannya M. Kayak nama gunung. Gunung apa? Nggak tahu. Gunung Mokervaart apa ya? Nggak tahu kan tadi kayak nama apa? Kayak nama gunung gitu kedengerannya. Mokervaart. Nggak ada, gue nggak bisa membayangkan. Oke, kita bahas. Ada 13 loh. Mokervaart, yakin? Yakin deh. Kalau Ciliwung, yakin ya? Yakin. Melintasi Jakarta. Suka main. Oh gitu? Oke. Pantas kayak itu. Ikan sapu-sapu. Enggak. Gini dong, Masa ikan ikan sapu-sapu sapu-sapu. putih gini sih ya? Yang nempel di ini dong. Ikan sapu-sapu. Akuarium. Cakung, Kali Cakung ada ya? Yakin? Pernah dengar nggak Kali Cakung? Ada. Ada. Ke Cisadane, sungai atau Kali Cisadane? Ada. Cisadane. Ada, walaupun namanya lebih kayak ke Jawa Baratan gitu ya kalau Cisadane ya. Cisadane. Cuman mungkin dia lewat Jakarta mungkin. Oh, oke. Yang terakhir Mokervaart. Mokervaart. Kayak bahasa Belanda ya. Mookervaart. Yes. Kayak bahasa Belanda. Nggak mungkin. Are you sure? Sure. You go with Mokervaart. Mokervaart. Oke. Untuk jawabannya ternyata adalah, coba buka internetnya. Coba. Aduh, agak pressure 13 ya guys. sungai yang melintasi kota Jakarta yang bukan di antara 4 ini, apakah Cisadane, Mokervaart, Ciliwung, Cakung? Nih, 13 sungai. Ciliwung, Angke, Pesanggerahan, Grogol, Krukut, Baru Barat, Mokervaart. Jadi yang nggak benar. Jadi yang nggak benar adalah Cisadane itu di Jawa Barat. Guys. Oke. Jangan tertipu oleh nama. Ya. Indonesia ini Batavia kan dijajah dulu oleh Belanda. Iya Cuman kan? nggak expect aja ya. Ada Tapi sebuah you're sungai. good, dari 5 4 yang benar. Mokervaart ada guys. Yes. Oke, good. Opini obrolan Papi Sony. Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo, membuat hidupmu lebih easy. Apa kabar teman-teman dimanapun kamu berada? Saya Sony Tulung, selamat datang kembali di channel saya kali ini. Dan kita akan ngobrol dengan seorang, bisa dibilang penyanyi ya. Penyanyi, artis penyanyi, tapi juga sportscaster. Nah, tahu nggak sportscaster itu apa? Ya presenter olahraga lah. Gitu. Inilah dia, Noella Sisterina. Selamat datang Noella. Oh, dingin banget sih tangannya. Iya, tanganku mendingin. Kenapa grogi? Enggak dong. Enggak, Kan lo biasa di depan TV. Ini tangan sama kakiku dingin. Oh gitu. Selalu. Tapi hati nggak dingin kan? Wih, seru. Duh. Oke, Noella umur berapa sih? Masih muda banget ya? Aku 20? umurnya 16 tahun. Serius? Enggak. Lewat 7 tahun ya?
Iya. 23. Enggak, aku umurnya 24. Oh, 24. 24 tahun ini Oke. 25. Jadi aku sebenarnya nih, kan ini obrolan Papi Sony nih. Iya. Jadi aku sebenarnya manggilnya Papi, Om, apa Mas? Up to apa you, nih? up to you. Asal jangan opa ya, masih Jangan opa ya. terlalu inilah. Jangan Ketuaan dong, kalau dipanggil opa jangan ya. dong. Kan belum punya Oke. cucu, jangan. Belum, ya belum. Anyway, Noella ini asli Surabaya ya, besar di Surabaya. Lahir di Surabaya. Lahir di Surabaya. Lahir di Tapi- Surabaya, kemudian? besar di Jakarta. Oke. Mama orang Manado, Aha. Papa orang Jawa Tengah. Oh gitu, Jawa Iya. Tengahnya mana? Magelang. Oh Magelang, Jawa Manado, zaman ya, Jawa Manado. Oke. Terus waktu sekolah di mana SD-nya? Di Surabaya atau ke Di Jakarta? Jakarta, aku dari ke Jakarta. bayi udah langsung langsung ke Jakarta, ke cuma Jakarta. numpang lahir aja. Betul. Jadi Noella itu tahun berapa kan di JKT 48? Itu angkatan yang kedua ya? Iya. Angkatan yang kedua. Nah, kemudian berarti memulai awal karirnya di situ. Awal karir Sebagai- di situ sebagai apa sih kalau namanya itu? di dunia entertainment di JKT48 itu karena sebelumnya itu aku balet Oh hobinya iya. balet. Iya, balet. Tapi nggak profesional balet kan? Profesional Atau balet, sempet? cuman maksudnya waktu itu masih belajar gitu loh. Jadi awalnya tuh cita-cita aku tuh maunya jadi profesional balerina sebenarnya Mas, sebenarnya. Gitu-gitu ya. Iya. Gitu. Itu gimana ya bisa berdiri di itu kan? Itu taunya sepatunya ya. ada kayunya bawahnya. Sepatunya ada kayunya. Oh, sepatu apa lemari? Wah. Oke. Maunya jadi balerina. Tadinya. Kemudian terdampar menjadi penyanyi. Menjadi member masuk di JKT48. member JKT48. Iya. Itu kalau member JKT48 memang harus punya modal nyanyi yang bagus ya, vokal dan lain sebagainya atau gimana sih? Ya ada pasti maksudnya harus ada basic nyanyinya ya, basicnya. nyanyi dan menari. Cuman memang di situ di training gila-gilaan lagi Oh sih. gitu. Kamu tahun Iya. berapa masuk JKT itu? Aku masuknya tahun 2012 Om. 2012 angkatan 2 ya? Angkatan Iya, 2? angkatan 2. Dan itu setiap tahun diganti, terus setiap berapa tahun diganti itu? Enggak, jadi nggak ada ketentuan diganti sih. Oh, nggak Biasanya diganti. emang membernya yang mau keluar sendiri keluar gitu. sendiri Misalkan gitu. kayak aku gitu kan. Aku waktu itu mau kuliah, mau transisi dari SMA ke kuliah. Keluar. Jadi aku ya udah aku Ada udahan. semacam sanksi nggak sih kalau misalnya keluar gitu? Enggak sih, karena selama kita keluarnya baik-baik dan habis kontrak, nggak apa-apa. Dan nggak ngambil sesuatu Dan gitu ya? iya, jangan dong. Ngambil sesuatu. Ngambil apa? Ya apa kayak gitu kan? Oke. Jadi setelah berapa tahun di JKT48? 3 tahun. 3 tahun Tiga kamu tahun. mengundurkan diri. Dulu mengundurkan bareng diri. siapa angkatannya? Bareng Naomi, Naomi. ada Yupi, ada pokoknya nggak satu angkatan sama Melody, Nabila itu nggak. Oh, Jadi enggak. aku satu iya, angkatan iya, di iya. bawahnya. Di bawahnya malah Satu ya. angkatan, iya. Nah, setelah itu kebanyakan biasa anak-anak JKT48 itu 48 mereka memilih apa sih, bersolo karir atau memang akhirnya udah nggak di dunia entertainment gitu atau Nah gimana ini kebanyakan? pertanyaannya menarik karena sebenarnya macem-macem banget. Ada yang jadi ibu rumah tangga, Oke. ada yang udah punya anak, Oke, ada iya, iya, yang ada beberapa kan. misalnya ada yang udah bener-bener ke pekerjaan yang berbeda, ada yang jadi makeup artis, gitu. ada yang jadi macem-macem Kayak banget. Naomi juga kan udah menikah ya. Naomi sudah menikah, udah punya bayi, baru Betul, melahirkan ya betul. kan. Nah kalau kamu sendiri kemudian setelah katakanlah mundur dari JKT48, kamu kan masuk ke SCTV gitu kan? Belum, nggak langsung belum. itu, nggak jadi sportscaster. Nggak langsung. Ngapain dulu gitu? Kemana dulu? Kuliah dulu atau gimana? Kuliah, aku kuliah dulu karena pas banget 2015 itu aku mulai kuliah kan. Oke. Jadi itu lagi seru-serunya kuliah tuh, lagi sibuk kuliah. Jadi paling syutingnya sekali-sekali aja, nggak yang karena emang waktu itu pengennya fokus kuliah karena aku bilang Syuting kayak yang di ini, sportscaster ini? enggak, belum. Oh, belum? Belum mulai, Oh, belum mulai sama sekali. Terus ya udah paling syutingnya lebih kayak bintang tamu. Oke, Terus kan zaman ya, kamu dulu beberapa kali kan ikut ya. Terus zaman waktu itu kan banyak game show, Betul. terus masih ada musik show, Iya, masih iya. lumayan banyak kan kayak gitu. Jadi malah enak. Jadi aku Iya. kayak abis kuliah bisa syuting kayak gitu. Jadi bukan yang reguler atau gimana gitu kan. Nah, abis itu baru di tahun 2018 aku mulai masuk, 2017 itu baru mulai masuk ke dunia kuis. Oh, kuis. Jadi sebenarnya it Sempet- all started with quiz. Sempet jadi ini Host quiz. host quiz gitu Iya. ya. Kuis apa ya? Kuis 3 menit itu yang Yang brandnya di- sih macam-macam kan, Mas? Di Jadi TV apa boleh tahu? di MTech juga. Oh, Di MTech. SCTV. SCTV Indosiar. Oh, oke. SCTV Indosiar. Oh ya, Indosiar sudah dibeli Jadi ya. sama awalnya banget jadi presenter Jadi itu host quiz ya? kuis. Susah nggak sih bawain kuis gitu? Itu aku awalnya bahkan nggak mau sama sekali. Kenapa? Susah ya? Atau belum pengalaman? Karena kali ya? dari dulu aku itu paling takut Hah? berbicara. Aku merasa aku nggak pinter ngomong. Jadi aku tahu kuis kan walaupun pakai prompter, tapi kan ngomongnya tuh harus cepet
banget kan, cepet tapi harus pronunciation-nya harus jelas apa segala macam. Jadi aku bilang ke manajer aku pas ditawarin, Kak, aku nggak berani ambil deh, aku takut karena maksudnya aku takut mengecewakan kru dan klien kan, karena itu brand kan. Jadi aku tapi akhirnya biasanya kan di training juga kan? Kenapa? Di training juga kan? Enggak, ada training. Oh enggak, langsung dicemplungin. Jadi Oke, lu bagus nih ya. Iya, gitu. jadi benar-benar dicemplungin. Jadi akhirnya ya udah deh aku coba, kalau nggak tahu kan. Itu yang saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa ya TV-TV itu nggak hire. Katakanlah, oke, ada mau bawain misalnya kayak Noella nih mau bawain quiz kan, hire lah, ya kan, host quiz atau siapapun yang paham bidang itu. Jadi kan nggak dilepas gitu aja, ibaratnya lu bisa berenang. Bisa, tapi gua nggak biasa berenang di kolam tinggi apa dalam. Ya udah nyemplung aja gitu kan. Iya. Itu yang saya perhatikan tuh. Jadi kok kayaknya saya nggak tahu ya teman-teman TV kalau dulu kayak gitu. Rupanya masih sama kayak sekarang ya. Jadi oke, lu bawain quiz ya. Nih formatnya kayak gini, caranya gini. Nggak gimana caranya. Lu training dulu deh sama orang yang paham ya kan, sama Sony Tulung kayak Nico Siahaan kayak gitu kan. Ngasih job ke kita gitu kan. Ya kan? Iya, ini lu nyemplungin aja gitu kan. Mestinya dulu Noella trainingnya sama Sony. Oh gitu ya. Cuman kita belum kenal dulu kan. Ya udah nanti tetap training lagi nggak apa-apa lah. Beda generasi kan. Saya seangkatan mama kamu. Ya kan seumur sama mama gue. Tua banget ya, Bay. Makanya kan tadi di awal aku nanya manggilnya apa. Soalnya nama acaranya udah Papi. Even my daughter is older than you. Lebih tua. Younger. Enggak older. Bener. Enggak dong. Lebih muda 1 tahun. Oh iya, kamu umur 2. Aku 24. Oh iya kan? maksudnya itu. Anakku aja lebih muda dari kamu gitu. Anyway, seru banget ya. Nah, dari JKT48, 48, apa yang kamu dapat gitu loh? Banyak banget. Satu, name something yang berkesan banget nih. Gue mungkin disiplinnya atau apa gitu kan? Etika kerja dan disiplin. Dan cara bersikap sama attitude. orang, attitude. Menurut kamu itu penting? Sangat penting, karena menurut aku kayak kalau kita di dunia entertainment, sebenarnya di dunia apapun ya, itu penting banget karena kayak aku sekarang, aku kan masih sebagai junior ya ibaratnya dimanapun gitu kan, jadi ya harus memposisikan diri sebaik mungkin sebagai ya benar-benar harus jaga sikap gitu, dan itu di JKT48 menurut aku itu semua dilatih banget karena kita sama senior juga harus sopan gitu kan. Iya. Berarti JKT48 ini bagus banget ya karena banyak teman-teman artis khususnya yang lebih muda, their attitude sucks banget gitu. Jadi iya, saya nggak bisa sebut namanya kan terlalu banyak. Jangan dong. Iya, kayak baru ngetop dikit udah tengil banget gitu kan. Dan lebih parahnya manajer yang lebih tengil dari artisnya gitu kan, banyak banget loh. Sering terjadi. Ya maksudnya nggak semua, tapi ada. Most of them tuh kayak gitu kan, baru ngetop dikit udah siapa lo, gitu kan. Anyway, saya suka banget, saya senang dengar bahwa Noella mendapatkan semacam pelajaran di situ bahwa attitude is very important. Karena kamu sehebat apapun, kalau your attitude nggak baik, nggak akan bikin kamu kemana-mana gitu. Aku setuju banget. Makanya attitude is the most important thing, apalagi di dunia entertainment. Sebenarnya semua bidang kan. Anyway, terus setelah kamu jadi bintang tamu di sana sini, senang ya kan? Di sana sini. Gimana ceritanya kemudian bisa diajak atau gimana sih? Nah kemudian, itu, jadi yang host quiz dulu itu kan, host quiz sekitar 2 tahunan, terus aku masuk ke Gossip, jadi host Gossip, sempat jadi host Gossip. Itu reguler? Cuman 2 bulan. Di program apa? Di TV? Hotshot SCTV. Hotshot SCTV, iya SCTV juga. SCTV juga. Iya, masih ada ya? Iya, sempat bawain Gossip. Nah, nggak lama dari situ ditawarin untuk bawain, nah ini mulainya Olimpiade Tokyo. Oh, tapi by the way, balik sedikit, ngomong-ngomong soal Gossip, saya juga sering dulu digosipin. Jadi objek. Kirain saya juga sering dulu bawain Gossip, bukan ya? Digosipin. Sama teman-teman yang dulu kayak Indra Safira, kamu mungkin nggak kenal, almarhum ya kan. Cutari pasti tahu ya kan. Cutari hebat banget lah. Tapi itu tandanya berarti terkenal, Mas. Karena kalau orang nggak terkenal nggak mungkin digosipin. Kayak misalkan aku nih, Noella, nggak mungkin ada tiba-tiba ada ntar gosipnya, tenang aja. Sejak ada di Opini, obrolan presenter ada gosipnya. Tapi kalau nanti kamu jadi presenter gosip, mungkin siapa tahu ada penawaran lagi, kamu sih contoh Cutari itu sangat sukses sehingga dia dibenci semua orang. Yes. Oh, karena orang-orang sebel gitu lihatnya. Sebel banget sama dia. Dan itu menurut saya adalah sukses dia bawa gitu. Karena orang ketemu jangan ada Cutari gitu kan. That's true. Karena dia sangat baik atau sangat bagus menjiwai banget, mendalami sehingga dia dibenci hampir semua teman artis karena dia ngegosipinnya jago banget.
Yes. Itu fakta. Oke. Fakta. Jadi kalau kamu mau jadi presenter gosip, kamu harus mendalami. ukurannya adalah kamu dibenci sama banyak orang, berarti kamu sukses menjadi host. Jadi gitu. kayak ini ya, kayak pemeran antagonis di sinetron Yes, gitu exactly. ya, kan sering tuh disebelin gitu kan. Bener. Cut Tari itu salah satu yang paling berhasil. Oke. Ya, berhasil dibenci orang. Iya. Oke, Tapi sekarang jangan benci aku ya guys. Ya, makanya kayak teman saya juga Feni Rose ya kan, juga sempet tuh. Jadi kalau ditelepon, nggak mau bintang tamu. Oh siapa? Feni Rose. Tapi anyway, Feni Rose juga sekarang sudah beda gitu kan. Jadi nggak yang nyinyir gitu yang kita ini kan presenter gosip kayak nyinyir banget gitu kan. Anyway, ya itu resiko pekerjaan sih sebenarnya. Dan saya nggak kayak Cut Tari, nggak oke lah. Maksudnya dia berhasil berarti kan. Seperti itu. Resikonya ya memang nggak disukain. Oke, anyway setelah gosip 2 bulan hot shot, apa yang kamu dapat dari sana? Sebenarnya aku enjoy bawain gosip itu karena kan maksudnya materinya itu di kehidupan sehari-hari banget kan. Ibaratnya itu kan aku biasa kalau syuting hot shot tuh malam-malam kan, jam 11 malam gitu kan. Itu taping atau? Taping. Oh, taping. Taping jam 11 malam, besok paginya tayang. Oke. Nah, itu kan cuman biasanya materi yang dibawain yang aku dapat biasanya yang udah aku tahu karena hari itu misalkan ada di lambe apa gitu loh. Jadi menarik karena Lambo Turah gitu. Lambo. Jadi hal-hal yang kita udah tahu sebenarnya kan dibawain. Jadi beda kalau sport kan aku buta banget tadinya. Iya, makanya itu menarik juga tuh, tiba-tiba kamu bisa terjun ke dunia. Menurut saya sama-sama presenter tapi kan it's a different thing. Beda banget. Iya. Different, animalnya tuh beda banget. Oke, sip. Oke, Noella, kita tahan dulu ya, kita break dulu karena saya mau ngetes kamu soal pengetahuan umum. Aduh. Nah, dalam segmen survei membuktikan. Wah. Minum dulu. Karena acara ini disupport oleh EasyLo. Ini aplikasi laundry digital ya kan? Wah, mantap. Jadi kalau kamu mau cuci, sekarang nggak repot-repot lagi, tinggal buka aja handphone, di situ ada aplikasi namanya EasyLo. Itu aplikasi laundry. Nanti aku download deh. Yes. Kamu kan sibuk sebagai presenter. Kamu tinggal di Jakarta sama orang tua ya? Iya. Nah, kalau nyuci tuh gimana sih? Kamu nyuci sendiri sempet nggak sih? Atau udah pakai laundry aja, bawa ke laundry gitu, diambil atau apa gimana? Nah, kebetulan nyuci aku nggak sempat cuci sendiri ya, Om. Yes. Kok Om? Oh, nggak apa-apa. Kebetulan kalau nyuci aku nggak sempat cuci sendiri, Mas. Jadi ya either dibawa ke laundry atau minta tolong. Minta tolong mama cuciin doang. Minta tolong Mbak. Oh, Mbak ya. Oke, jadi udah nggak ada waktu pasti ya lebih baik ke laundry lah ya. Oke deh, thank you. Selamat. Not bad loh, keren. Jadi balik ya kita ke pembahasan semula. Terus waktu itu masuklah. Oke, sebelum itu, jadi bagaimana ceritanya tiba-tiba ditawarin gitu kan? Waktu itu bawain gosip, bawain musik mungkin pernah juga ya? Pernah juga musik? Musik, nggak, kalau musik biasanya jadi bintang tamu aja. Iya. Kemudian tiba-tiba ditawarin gitu, mau nggak jadi sportscaster istilahnya kan? Gimana ceritanya? Ceritanya adalah tiba-tiba aku ditelepon aja sama manajerku kayak, mau bawain Olimpiade Tokyo nggak? Oke, itu Olimpiade Tokyo 2000 mau bawain Olimpik nggak? Tahun lalu. Oh, tahun lalu, 2 tahun ya? Jadi sebenarnya kalau sportcasternya justru baru 2 tahun terakhir ini. Iya. Terus how do you feel begitu dapet tawaran itu? Terima jangan ya? Kaget dan itu gimana? Wow gitu. Dong. Itu kagetnya teman-teman saya yang dulu suka di Taman Lawang. Oh itu teman-temannya Mas? Ada beberapa. Teman aku juga. Ada yang di TV juga jadi. Iya, teman aku. Banyak ya. Oke, terus. Iya, ditawarin. Kaget. Maksudnya kok bisa nih tiba-tiba gitu kan sport karena sebelumnya nggak pernah lagi bawain kamu gosip nggak tanya lagi waktu kemudian itu. Setelah ya kan akhirnya kamu jadi bawain, kamu nggak tanya yang memilih kamu, mungkin kamu juga nggak tahu atau tim gitu, kenapa sih lu milih gue gitu? Nggak pernah nanya sih. Nggak pernah nanya sih. Cuman terus? ya udah ditawarin terus aku ya mau sih Kak, cuman takut karena kan sama sekali belum pernah. Terus kan itu multi event, terus kan live pula. Terus kan live. sekali siaran tuh 6 jam nonstop. Wow. Sama komentator gitu kan. Karena multi event cabang olahraganya banyak banget. Sedangkan aku pada saat itu satu olahraga aja ibaratnya aku nggak ngikutin gitu loh Mas, sama sekali. Kamu bukan kayak sports girl gitu yang enggak. Gimana gitu kan dari dulu kan makanya aku kan balet, nari gitu-gitu kan. Jadi aku apalagi sepak bola, aku juga sama sekali nggak ngikutin karena di rumahku pun olahraga laki. Iya, karena di rumahku pun nggak ada yang nonton bola gitu loh. Jadi aku nggak sama sekali nggak pernah tertarik pun gitu. Terus akhirnya
ya udah waktu itu ada waktu sekitar sebulanan buat prepare. Ya udah prepare, banyak baca, nonton. Ini olahraga yang ini nih gimana sih? Ini kayak gimana? Ini gimana? Karena kan banyak banget cabang olahraganya Iya, banyak sekali. Jadi ratusan. ya ngejar PR itu aja. Belajar terus ya udah. Akhirnya memberanikan diri. Yang encourage siapa waktu itu? Kan kamu agak takut, aduh gimana ya ambil. Manajerku. Oh, manajerku. Ya, maksudnya hebat. Menurut aku itu kesempatan juga kan, kesempatan banget. Manajer kamu apa? Masih keluarga atau bukan? Bukan. Ya? Manajer aku. Jadi dia yang encourage, dia bahkan karena manajer aku dari dulu udah berkutat di sport, banyak megang anak sport. Jadi dia bahkan bisa ngajarin aku sedikit. Maksudnya bukan ngajarin teknis ya, cuman lebih kasih insight, kasih gambaran kasih gitu. Info kayak gimana gitu kan. Nanti kamu gini, kalau opening tuh gini gitu. Jadi untungnya kayak gitu. Jadi enak kan, nggak yang cuman dilepas kayak nih lo kerjain nih job lah, lo syuting deh, terus gue nggak peduli deh lo bisa apa enggak. Untungnya dia tuh bener-bener ngebantu, jadi juga aku merasa terbantu juga sama dia gitu. Dan menenangkan lah, jadi kan awal-awal itu kan pas episode pertama kan yang paling deg-degan pertama kali. Karena kan pakai earpiece. Aku sebelumnya belum pernah. Oh, itu salah satu yang ribet banget tuh. Dulu saya kan zaman saya nggak ada earpiece. Terus ketika one day tiba-tiba adalah si earpiece ini muncul. Kan kita sambil ngomong mesti dengerin. Sambil ngomong, how do you feel waktu pertama? Ribet gak sih? Panik banget karena di earpiece masih ngomong sambil dengerin komentator ngomong. Pas komentator selesai ngomong, kita udah harus jawab dia kan. Sedangkan kita lagi denger di earpiece. Sedangkan ini di tab banyak banget info yang baru masuk nih. Misalnya apa. Tiba-tiba cabang olahraganya ganti. Dari boxing pindah ke kano misalnya. I know how you feel. Itu multitasking. Itu panik, sadar pengen pingsan. Iya pasti. Saya aja yang udah terbiasa di depan kamera, ketika ada si earpiece ini kan satu waktu ada di situ, wah ribet gue ngomong. Jadi kadang-kadang kita ngomong, oke, apa? Ya ngomongnya ke sana padahal ngomong ke sini kan. Apa nggak dengar kan? Sorry. Oke, pemirsa gitu kan. Pernah kayak gitu. Banget. Untungnya nggak pernah. Oh, nggak pernah ya? Untungnya nggak pernah. Coba kita jadi pengen tahu ini. Waktu kamu kayak misalnya ini dong, contohin dong misalnya you are hosting apalah acara olahraga gitu kan. Coba dong misalnya. Malu ya, masalahnya di depan senior. Enggak. Kan senior beda binatangnya beda. Aku kan quiz, kamu kan sport. Saya juga disuruh sports mungkin nggak sehebat kamu lah. Enggak gitu lah. Pembukaan apa nih? Opening misalkan kayak yang final Champions League kemarin tuh Champions League, Liverpool Real Madrid itu yang kebetulan dramatis banget ya. Kemarin banyak yang ngamuk gitu ya. Liverpool punya fans ngamuk tuh. Banyak nobar banget tuh kan, rame banget di Jakarta. Ada yang nobar fans Liverpool, ada yang Real Madrid nobar, banyak tuh ada liputannya tuh. Coba satu ceritanya saya jadi kameramen ini. Oke, Noella 3, 2, 1, action. Salam olahraga, pemirsa. Hari ini kita akan menyaksikan pertandingan luar biasa final yang sudah ditunggu-tunggu oleh pemirsa semua, yaitu pertandingan antara Liverpool melawan Real Madrid langsung dari Stade de France, dari Prancis. Dan tentunya kita akan menyaksikan juga bersama saya Noella Sisterina dan Mas Sony Tulung sebagai komentator. Oke, baik. Terima kasih ya Noella. Kesempatan kali ini kita akan menyaksikan pertandingan yang sangat seru dan saya punya feeling Real Madrid yang menang. Noella pegang siapa? Noella juga Real Madrid. Oke, karena memang yang menang adalah Real Madrid ya. Ya udah lewat soalnya. Ya udah lewat soalnya. Oke, good, keren. Aduh, aku deg-degan banget loh kalau disuruh gitu. Sampai sekarang aku masih deg-degan kalau disuruh gitu loh. Itu pakai prompter kan ya? Enggak, sama sekali. Oh, enggak pakai prompter? No prompter, nggak disiapin materi, nggak ada feedingan materi sama sekali. Sama sekali. Jadi biasanya kan itu biasanya matchnya malam. Jadi siang-siang itu aku di rumah biasanya aku bikin materi dulu, aku nulis, prepare, bikin tulisan dan aku prefer tulis tangan. Karena kalau tulis tangan kita jadi inget kan. Setuju, saya juga tulis tangan. Jadi sampai sekarang aku masih konvensional, aku nggak pakai tab karena kalau pakai tab susah mau coret-coret. Jadi ya udah biasanya siangnya aku belajar dulu. Saya juga masih menggunakan metode yang sama, tulis tangan karena aku juga tulis kaki saya nggak bisa. Wah. Ribet, Bu. Waduh. Anyway, garing. Terus. Oke, jadi di itu juga aku kaget karena aku kira bakalan ada skrip atau materi atau at least guide. Iya dong, biasanya kan ada cue card. Nggak ada. Nggak dikasih nggak ada. Boleh tapi pegang cue card.
Kita bikin sendiri boleh. bikin sendiri ya. Boleh. Jadi misalkan yang mau dibahas malam itu yang menjadi highlight bahasannya pun kita yang tentuin sendiri. Misalkan apa gitu ya misalnya. Jadi kamu tentuin janjian sendiri, sama kamu komentator. Untungnya komentatornya baik-baik juga gitu. Ya baiklah kalau sama kamu. Coba kalau sama cowok ya kan. Waduh, salah mulu. Bener ya. Oke, by the way, pernah nggak ada satu kesalahan yang akhirnya, aduh parah banget sih gitu? Pernah, what is that? pernah, pasti pernah lah Mas, nggak mungkin nggak. Seperti Jadi waktu apa? itu aku pertama kali bawain Champions League. Oke. Karena sebelumnya itu aku bawainnya Conference League, Liga terbaru Eropa. iya, Itu kan iya. baru kemarin musim pertama Betul, betul. Europa Conference League sama Europa League. Jadi Iya. kastanya bukan kasta tertinggi kan. Betul. Terus tiba-tiba tuh dikasih kepercayaan bawain Noella bawain Champions League ya besok. Waktu itu pertandingan pertamanya itu aku lupa apa. Kan langsung pressure kan, apalagi Iyalah. manajerku juga bilang Champions League ya, jangan sampai ini ya, Kalau jangan sampai digituin salah. biasanya jangan malah salah. ribet tuh. Jangan ini Jadi ya, jangan ini malah salah kan. Jadi pressure banget Iya. kan. Terusnya manajernya baik ya maksudnya, cuman jadi aduh takut salah nih. Malah jadi takut ya. Takut banget Akhirnya karena jadi salah dong biasanya tuh gitu. itu aku salah di opening, aku kayak sempet Agak slip of tongue ya. slip, iya. Hampir Iya. nyebut mungkin apa Champions League, mestinya Champions League kan. Champions Mungkin League, iya. agak salah karena di kepala kita, aduh jangan Champions League, jangan ini, malah Iya, jangan yang salah. jadi pressure banget itu, aku sempat slip of tongue, terus sama kayak agak-agak belibet gitu lah Mas. Oke. Karena Gimana ngatasinnya kalau kayak ribut, gitu kan? Kadang-kadang pasti iya, sering tuh. biasanya aku kayak diam 1 detik, abis itu ngomong lagi atau enggak ya aku kayak maaf, maksud saya. Oh, oke. Karena itu salahnya di opening, jadi menurut aku fatal banget. Kalau Yes. misalkan pas udah ngobrol gitu kan mungkin udah lebih mengalir Iya. ya. Kalau opening Dan kan live lagi ya. Iya, kalau opening kan itu kita bacain headline dulu kan, kayak Yes. malam hari ini akan bertanding di kayak gitu-gitu kan kurang lebih. Jadi itu salah banget udah. Jadi aku takut banget waktu itu karena pertama kali dikasih kepercayaan bawain Champions League juga, Iya. masa salah openingnya. Boleh nggak aku sharing sesuatu tentang misalnya kalau kita buat salah waktu presenting? Boleh banget. Ya kan? Kalau saya nih, nggak tahu kalau kamu atau yang lain. Kalau saya pengalaman ketika saya salah ngomong, saya nggak stressing on that. Jadi saya, kali ini Liverpool, oh maaf ya, maksud saya Real Madrid. Aduh maaf banget, udah gue nggak sengaja, sorry, ampun ya bos. Nggak. Misalnya saya ngomong Liverpool, seharusnya I should say Real Madrid. Oke, kali ini Liverpool, ya kan? Ya maksud saya Real Madrid. Do not stress it out. Do not focus on what your mistake, lanjut aja. Karena orang juga kadang-kadang nggak terlalu peduli, Nggak kadang ya. gitu. Jadi lanjut aja. Salah, oh jangan kayak tadi. Maaf ya bu, sorry. Jangan. Iya, karena bawaannya panik kalau udah salah gitu. Karena Yes. ini Mas, karena aku pressure-nya adalah aku tahu fans sepak bola itu kan militan ya. Parah Jadi itu. kayak penyebutan misalkan nama itu kan Iya, juga kalau salah aja ya langsung. penyebutan nama itu juga fatal banget Harus kan. bener ya. Yang harusnya dibacanya apa, karena kan pronunciation-nya beda kan. Nama-nama Betul. Spanyol, misalnya nama-nama Iya. Brazil, nama Betul. Belanda gitu. Itu sih yang Pique, takut. gitu kan misalnya Pique. kan. Piquet kalian Dan kayak dipakai apalagi orang. nama-nama Perancis juga Iya, itu kan. paling susah tuh. Nama Prancis paling susah kan. Nama Kita mesti Perancis belajar bahasa. dulu. Untungnya aku les bahasa Perancis. Oh, wow. Jadi kalau nama Perancis masih aman. Cuman yang lain kan masih banyak banget yang Portugis gitu-gitu kan. Tapi ya kalau zaman dulu kayak ada bintang Prancis kan yang terkenal banget, kamu mungkin tahu ya, Jean-Claude Van Damme. Tahu kan? Pemain bola. Iya, Jean-Claude Van Damme, tahu kan? Nah, itu kebetulan aku belum ngikutin bola ya pada saat Belum itu. ngikutin bola. Oke, nanti kamu buka di Google lah itu siapa itu. Dia kiper paling hebat, Jean-Claude Van Damme. Oke. Gitu. Oke. Terima kasih info ya, Mas. Oke. Ya, wow. Seru banget ya ngobrol dengan seorang sportscaster. Terus, Amin. oke. Sedikit lagi nih lah. Noella, you are merasa oke, sekarang udah oke lah ya, karena udah Amin, berapa lama amin, ya amin. kan, udah menyesuaikan, udah Amin. enak gitu bawain itu. Ada semacam goalsnya nggak sih, mau tetap di situ atau mau coba pengen yang lain deh? Kan biasanya gitu kalau kita udah bisa, kayaknya gue pengen yang ini deh. Sebagai presenter. Yes. Kalau sebagai presenter sebenarnya aku sekarang suka banget nyaman, cuman kan kita nggak boleh puas kan, masa kayak ya udahlah udah jadi sportcaster, sportcaster. udah gitu. Nggak sih, sebenarnya aku tuh sangat-sangat terbuka. Misalkan aku ada kesempatan untuk bawain acara entertainment lagi pun, aku akan dengan sangat senang hati sih. Oke. Nggak mau Jadi kayak
Kembali bersama saya Najwa Shihab dalam Mata Najwa. Nggak mau ya? Berat tapi itu ya. Berat banget tuh Mas kayaknya. Itu benar-benar harus smart, harus pinter banget, harus banyak baca. Betul ya. Tapi jangan baca WA, baca buku, baca. Dan kayaknya kalau gitu kan spesifik banget ya Mas ya. Interestnya benar-benar harus di situ kan, misalkan politik, ke pemerintahan gitu-gitu. Jadi harus kalau itu kayaknya berat diri ya. dengan benar-benar serius. Tapi Noella kan juga S1 udah selesai kan, maksudnya ya oke lah, tinggal lanjutin kan S2. Kalau ada background mau lebih ini lagi, mau lebih misalnya kayak jadi news atau apa ya membekali diri lah. Persiapan sih intinya. Persiapan, iya. Karena kalau nggak ada persiapan nanti kita bingung, kacau. Tapi anyway, you're doing good kalau aku lihat ya di TV. Oke lah, lanjutin. Sambil mungkin nanti lihat-lihat gitu kan. Ya doain juga nanti saya ada kuis baru, mungkin saya bisa ajak Noella untuk jadi co-host gitu kan. Amin. Semoga. Pokoknya seru-seruan aja ya. So, your goals ke depannya apa? Your goals ke depannya? In terms of karir atau apa gitu, atau mau coba mau jadi ini lagi, mau bikin single nggak sih? Kan udah pernah dulu di JKT48, mau ini deh sendiri deh, solo, mungkin habis solo Jogja ya kan, Semarang gitu kan. Kalau goals ke depannya yang terdekat dulu ya, aku pengennya sih sebenarnya memang benar-benar dikenal sebagai sportcaster dulu gitu. Jadi maksudnya pengen orang kalau ya sportcaster cewek siapa sih? Pengennya orang inget Noella gitu. Di tengah nama-nama yang lain, pengennya salah satunya orang inget Noella, Noella aja, itu dia sportcaster gitu. Dan kalau secara olahraganya, pengen bisa olahraganya lebih luas aja sih. Jadi nggak cuman sepak bola, badminton. Aku kan ini sekarang lagi bawain ASEAN Para Games. ASEAN Para Games. Paralimpik ya, Para Games. Iya, masih lagi bawain. Nanti ASEAN ya, bukan ASEAN Para Games. Nanti kedepannya mulai bulan ini bawain English Premier League. IPL keren tuh. Iya, ya semoga nanti kedepannya bisa bawain World Cup juga. Banyak tuh IPL kan, fanatik banget tuh. Iya. Lebih dari ini lagi dari Eropa. Kalau zaman dulu saya ada news presenter yang perempuan itu sportscaster, maksud saya Tamara Geraldine ya kan, punya nama kan. Kemudian generasi yang baru itu di bahasa maksudnya adalah Donna Agnesia. Di bawah Donna ini belum ada saya pengen lagi jadi kan. kayak gitu Mas, Donna pengen Agnesia, orang tuh bener-bener Noella sportcaster gitu. Iya. Seru sih, karena memang juga nggak banyak ya sportscaster perempuan gitu. Dan sport nggak akan ada habisnya. Iya, banyak banget materinya, banyak banget kan. Catur juga bisa, cuman catur agak susah kali ya kalau di sekarang. Ini Putih melangkah. Grandmaster Utut Adianto melangkahkan E2 E4, lalu lawannya membalas kuda G1, kudanya G8, jalan F6 gitu kan. Itu aku nggak bisa tuh. Maksudnya aku nggak ngerti catur sampai sekarang ya, sampai bisa saat dipelajari. ini. Tapi bisa dipelajari. Intinya sebenarnya setelah aku menjalani event menjadi sportcaster, aku mindsetku adalah kalau mau belajar bisa semuanya. Semua bisa dipelajari. Karena dulu aku tipenya lebih ketakutan gitu loh Mas. Maksudnya kayak aduh takut nggak bisa. Iya, harus berani. Iya. Harus berani ya kan. Orang punya utang aja dia nggak takut, dia lebih berani dari yang utangin ya kan. Kadang yang utang lebih galak kan. Makanya, kamu kan nggak ada utang. Di sini lebih utangnya lebih berani. Kenapa lo? Nagih lo enak aja, belum ada duitnya. Nah, kan gitu. Itu biasa terjadi di kota besar memang. Jadi ya. Oke, Noella seru ya ngobrol sama Noella. Oke, thank you banget Noella sudah mau hadir di Opini. Thank you so much. Thank you, such an honor. Obrolan Papi Sony. Thank you. Saya doakan kamu karir lebih sukses lagi in everything dalam hidup kamu ya, karir semuanya, jodoh semuanya, keluarga sehat, pokoknya keren lah semuanya. You too, Mas. Tuhan berkati. God bless you. God bless you. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Yes. Terima kasih teman-teman semua sudah menyaksikan ngobrol-ngobrol saya dalam obrolan Papi Sony bersama Noella, sportscaster yang sedang naik daun. Yes. Oke, thank you. Sampai ketemu lagi. Salam. Acara ini disponsori oleh EasyLo. EasyLo membuat hidupmu lebih easy.